Halo, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai distribute system. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Bianca Rosa dengan NIM 103012300335. Lalu ada rekan saya. Dengan saya sendiri, Dinda Cantika Putri Baruara, dengan NIM 103012300135 dan rekan saya. Dengan saya Mutiara Seka Husna dengan NIM 103012300460. Dan saya Lilia Gita Safitri dengan NIM 1030123000181. Oke, yang pertama, sebuah distribusi sistem diatur oleh middleware. Perlu diketahui bahwa lapisan middleware itu meluas sampai ke beberapa mesin. Distributed system sendiri adalah kumpulan komputer independen yang tampak oleh pengguna sebagai sebuah sistem komputer tunggal yang koheren dan saling berhubungan. Sebuah sistem di mana komponen softwarenya atau hardwarenya itu terletak di dalam jaringan komputer dan saling berkomunikasi menggunakan message passing. Lalu, distributed system juga merupakan kumpulan komputer autonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi yang terintegrasi. Lalu ada karakteristiknya ada tiga. Yang pertama itu adalah no global clock. Nah, no global clock ini terdapat batasan pada ketetapan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi yang disebabkan oleh karena asynchronous message passing. Lalu ada no global clock itu pada sistem terdistribusi tidak ada satu proses tunggal yang mengetahui global state system pada saat ini. Itu tuh disebabkan oleh konkurensi dan message passing juga. Lalu karakteristik yang kedua adalah independent failure. Itu tuh memungkinkan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Lalu proses tunggalnya juga mungkin tidak mempengaruhi kegagalan keseluruhan pada sistemnya. Yang terakhir ada konkurensi of components. Itu tuh contohnya kayak beberapa pemakai browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan gitu. Jadi bareng-bareng mengakses webnya secara bersamaan. Ya, lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe distributed system. Yang pertama itu adalah homogen, yaitu perangkat lunak atau skema yang sama di semua lokasi. Data dapat dipartisi di antara lokasi, yang bertujuannya untuk menyediakan tampilan dari satu database, menyembunyikan rincian distribusi. Yang kedua ada heterogen, yaitu perangkat lunak atau skema yang berbeda di situs yang berbeda, yang bertujuan untuk mengintegrasikan basis data yang ada menyediakan fungsionalitas yang berguna. Yang terakhir adalah membedakan antara transaksi lokal dan transaksi global. Yaitu transaksi lokal mengakses data di situs tunggal tempat transaksi dimulai, sedangkan transaksi global mengakses data di situs yang berbeda dengan situs tempat transaksi dimulai, atau mengakses data di beberapa situs yang berbeda. Selanjutnya, oke, selanjutnya itu adalah kelebihan distributed system. Yang pertama adalah kinerja. Sekumpulan prosesor dapat memiliki kinerja yang lebih baik daripada komputer yang terpusat. Yang kedua, distribusi, yaitu banyaknya aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Yang ketiga, reliabilitas, yaitu jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, kinerja sistem secara keseluruhan tidak akan terpengaruh. Yang yang keempat ada incremental growth, yaitu mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Yang kelima itu ada sharing data atau resource, yang mana semua hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer. Yang selanjutnya adalah communication. Communication, communication menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Yang terakhir adalah ekonomis. Kumpulan mikroprosesor memberikan harga atau unjuk kerja yang lebih baik dibandingkan dengan mainframe. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu kekurangan distributed system. Yang pertama adalah masalah keamanan yang harus dikelola dengan hati-hati. Selanjutnya, itu sistem yang menjadi rumit untuk dikelola dan dikontrol. Yang ketiga, sistem memerlukan penanganan kebuntuan selama pemrosesan transaksi. Jika tidak keseluruhan sistem mungkin berada dalam keadaan tidak konsisten. Yang keempat, perlu adanya beberapa standarisasi untuk pemrosesan. Yang terakhir adalah sistem basis data terdistribusi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya di sini ingin menjelaskan model distribute system. Nah, yang pertama di sini ada sistem client server. Merupakan sistem client server ini merupakan bagian dari model sistem terdistribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Yang kedua ada sistem point to point, merupakan bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Yang ketiga, ada sistem tercluster adalah gabungan dari beberapa sistem individual komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanannya dan penyimpanan storage, penyimpanan data, dan saling terhubung dalam jaringan lokal atau local area network. Selanjutnya, ada masalah dalam distributed system. Nah, di sini ada yang pertama adalah perangkat lunak. Tingkat kesulitan lebih tinggi dalam merancang program dalam sistem terdistribusi. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Yang ketiga, kemudahan akses sumber daya yang di-share memunculkan masalah keamanan. Selanjutnya, tantangan distribute system. Di sini ada heterogenitasnya itu ada 4, ada jaringan, hardware, software, dan language. Kemudian ada solusinya. Solusinya itu menggunakan CORBA atau Common Object Request Broker arsitektur adalah sebuah arsitektur software yang berbasis pada teknologi berorientasi objek atau object oriented dalam paradigma client server. Yang kedua ada RMI atau Remote Method Injection adalah cara programmer Java untuk membuat program aplikasi Java to Java yang terdistribusi. Program-program yang menggunakan RMI biasanya menjalankan metode secara jarak jauh sehingga program server bisa menjalankan metode di komputer klien dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah implementasi distribute system. Contoh yang pertama adalah sistem pemesanan tiket pesawat. Sistem ini membutuhkan distribusi data ke berbagai lokasi untuk menangani pemesanan tiket dari berbagai wilayah di dunia. Kemudian untuk contohnya adalah lokasinya data penumpang di server Asia, Eropa, dan Amerika. Transaksi tiket di server regional. Kemudian data di setiap lokasi disinkronkan menggunakan replication untuk memastikan data selalu terkini. Selanjutnya, protokol to Pace Commit atau 2PC digunakan untuk memastikan transaksi atomik saat pemesanan tiket melibatkan lebih dari satu server. Contoh, pelanggan memesan tiket yang melibatkan maskapai di Asia dan Amerika. Next. Boleh kembali. Kemudian contoh yang kedua ada e-commerce global. Platform e-commerce internasional seperti Amazon membutuhkan basis data terdistribusi untuk menyimpan informasi produk, pelanggan, dan transaksi. Contoh pembagian datanya adalah data dibagi berdasarkan wilayah geografis. Contohnya, server di Eropa menyimpan data pelanggan Eropa. Kemudian untuk replikasi, data produk populer direplikasi di semua lokasi untuk meningkatkan kecepatan akses. Selanjutnya untuk distribute konkurensi kontrol, mengelola transaksi yang terjadi di berbagai lokasi sehingga tidak ada konflik dalam inventaris produk. Selanjutnya, kemudian masalah implementasi distribute system.
Yang pertama adalah masalah atomisitas, yaitu diperlukan bahwa bahkan untuk transaksi yang mempengaruhi data di beberapa lokasi. Kemudian protokol two-phase commit atau 2PC digunakan untuk memastikan atomisitas, yang dimana setiap lokasi menjalankan transaksi hingga tepat sebelum komit, kemudian menyerahkan keputusan akhir kepada seorang koordinator. Kemudian setiap lokasi harus mengikuti keputusan koordinator, bahkan jika terjadi kegagalan saat menunggu keputusan dari koordinator. 2PC tidak selalu sesuai. Model transaksi berbasis pesan yang persisten dan alur kerja atau workflow juga digunakan. Kemudian kesimpulan, distributed system adalah dasar dari banyak aplikasi modern dengan kemampuan untuk mengelola data dalam skala besar, mendukung jutaan pengguna secara bersamaan, dan memberikan layanan yang andal. Sistem ini menjadi solusi utama untuk kebutuhan komputasi masa kini. Namun, desain dan implementasi sistem ini memerlukan perhatian pada kompleksitas, konsistensi, dan toleransi kegagalan. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.